1. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) memiliki fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan. Bagaimana kombinasi dari ketiga fungsi ini dapat berkontribusi terhadap akuntabilitas dan transparansi pemerintahan? A. Dengan fungsi legislasi, DPR dapat dengan mudah mengesahkan undang-undang tanpa memerlukan masukan dari masyarakat, sehingga mempercepat proses pembuatan kebijakan. B. Fungsi anggaran memungkinkan DPR untuk mengontrol alokasi sumber daya negara, tetapi tidak memiliki dampak signifikan terhadap akuntabilitas pemerintah jika tidak disertai dengan pengawasan. C. Kombinasi dari ketiga fungsi DPR memungkinkan lembaga ini untuk memastikan bahwa pemerintah tidak hanya membuat undang-undang, tetapi juga melaksanakan dan mengawasi kebijakan secara efektif. D. Fungsi pengawasan tidak perlu dilakukan secara rutin, karena DPR sudah memiliki kekuasaan legislatif yang cukup untuk menentukan arah kebijakan. E. Fungsi-fungsi ini seringkali saling bertentangan, sehingga DPR kesulitan dalam menjalankan perannya secara efektif dalam mengawasi dan menganggarkan. Pasal 20A ayat 1, Dewan Perwakilan Rakyat memiliki fungsi legislasi, fungsi anggaran dan fungsi pengawasan. Kombinasi dari ketiga fungsi DPR, legislasi, anggaran, dan pengawasan, sangat penting untuk memastikan akuntabilitas dan transparansi pemerintahan. Dengan mengesahkan undang-undang, DPR menetapkan kerangka hukum yang mengatur tindakan pemerintah. Melalui fungsi anggaran, DPR mengontrol alokasi sumber daya, yang penting untuk mencegah penyalahgunaan. Fungsi pengawasan memungkinkan DPR untuk memantau pelaksanaan kebijakan dan penggunaan anggaran, sehingga memastikan pemerintah bertanggung jawab atas tindakannya. Ketiga fungsi ini saling melengkapi dan memperkuat satu sama lain, untuk menciptakan pemerintahan yang transparan dan akuntabel. 2. Dalam melaksanakan fungsinya, selain hak yang diatur dalam pasal-pasal lain Undang-Undang Dasar, Dewan Perwakilan Rakyat, DPR, mempunyai hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat. Bagaimana penggunaan hak-hak tersebut dapat mempengaruhi hubungan antara DPR dan pemerintah, serta dampaknya terhadap demokrasi di Indonesia. Hak interpelasi dan hak angket tidak berpengaruh signifikan terhadap hubungan DPR dan pemerintah, karena pemerintah biasanya tetap mengabaikan masukan dari DPR. B. Penggunaan hak-hak ini dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pemerintah, tetapi juga berpotensi menimbulkan ketegangan politik jika tidak dikelola dengan baik. C. Hak menyatakan pendapat hanya bersifat simbolis dan tidak memberikan dampak nyata terhadap kebijakan publik yang diambil oleh pemerintah. DPR sebaiknya tidak menggunakan hak-hak ini, karena akan memperlambat proses pembuatan kebijakan yang sudah direncanakan pemerintah. Penggunaan hak-hak ini justru dapat memperburuk hubungan antara DPR dan masyarakat, karena masyarakat cenderung melihat DPR sebagai lembaga yang selalu berkonflik dengan pemerintah. Pasal 20A ayat 2, dalam melaksanakan fungsinya, selain hak yang diatur dalam pasal-pasal lain Undang-Undang Dasar ini, Dewan Perwakilan Rakyat mempunyai hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat. Penggunaan hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pemerintah. Dengan hak interpelasi, DPR dapat meminta penjelasan dari pemerintah terkait kebijakan tertentu, sedangkan hak angket memungkinkan DPR untuk menyelidiki suatu masalah secara lebih mendalam. Namun, jika tidak dikelola dengan baik, penggunaan hak-hak ini juga dapat menimbulkan ketegangan politik antara DPR dan pemerintah, yang pada akhirnya dapat mempengaruhi stabilitas demokrasi di Indonesia. Oleh karena itu, penting untuk menjaga keseimbangan dalam penggunaan hak-hak ini agar tetap mendukung proses demokrasi yang sehat. 3. Selain hak yang diatur dalam pasal-pasal lain Undang-Undang Dasar, Dewan Perwakilan Rakyat, DPR, mempunyai hak mengajukan pertanyaan, menyampaikan usul dan pendapat, serta hak imunitas. Bagaimana hak-hak ini dapat berkontribusi terhadap peran DPR dalam memperkuat demokrasi dan meningkatkan partisipasi publik? Hak mengajukan pertanyaan dan menyampaikan usul tidak memberikan dampak signifikan terhadap partisipasi publik, karena proses legislatif seringkali berlangsung tertutup. B. Dengan hak imunitas, anggota DPR dapat berbicara lebih leluasa tanpa takut akan konsekuensi hukum, sehingga mendorong lebih banyak anggota masyarakat untuk terlibat dalam diskusi kebijakan. C. Penggunaan hak-hak ini cenderung hanya menguntungkan anggota DPR, tanpa mempertimbangkan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. D. Hak mengajukan pertanyaan dan menyampaikan usul
memungkinkan DPR untuk lebih responsif terhadap isu-isu yang dihadapi masyarakat, meningkatkan akuntabilitas pemerintah. Hak-hak ini seringkali digunakan secara berlebihan, yang dapat mengganggu jalannya pemerintahan dan menghambat pembuatan kebijakan yang efektif. Pasal 20 ayat 3, selain hak yang diatur dalam pasal-pasal lain Undang-Undang Dasar ini, Dewan Perwakilan Rakyat mempunyai hak mengajukan pertanyaan, menyampaikan usul dan pendapat, serta hak imunitas. Hak mengajukan pertanyaan dan menyampaikan usul memungkinkan DPR untuk lebih responsif terhadap isu-isu yang dihadapi masyarakat. Dengan cara ini, DPR dapat mengakomodasi kebutuhan dan aspirasi publik, serta meningkatkan akuntabilitas pemerintah. Partisipasi publik dapat ditingkatkan melalui keterlibatan DPR dalam mendengarkan suara masyarakat dan meresponsnya dalam proses legislasi. Meskipun hak imunitas juga penting untuk memberikan perlindungan bagi anggota DPR dalam menjalankan tugasnya, fokus utama dalam konteks ini adalah bagaimana hak-hak tersebut mendukung keterlibatan publik dan memperkuat demokrasi. 4. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, DPR, berhak mengajukan usul rancangan undang-undang. Bagaimana hak ini dapat memengaruhi proses legislasi dan partisipasi politik di Indonesia? Hak mengajukan usul rancangan undang-undang hanya dimiliki oleh anggota DPR senior, sehingga mengurangi partisipasi anggota baru dalam proses legislasi. B. Dengan hak ini, anggota DPR dapat lebih aktif mencerminkan kebutuhan dan aspirasi konstituen mereka, yang berpotensi meningkatkan legitimasi undang-undang yang dihasilkan. C. Usul rancangan undang-undang yang diajukan oleh anggota DPR biasanya tidak diperhatikan oleh pemerintah, sehingga tidak berpengaruh terhadap kebijakan publik. D. Pengajuan usul rancangan undang-undang oleh anggota DPR dapat menyebabkan konflik internal di dalam DPR, yang menghambat proses legislasi yang efisien. Hak ini seringkali disalahgunakan untuk kepentingan politik pribadi anggota DPR, yang dapat merugikan masyarakat secara keseluruhan. Pasal 21, anggota Dewan Perwakilan Rakyat berhak mengajukan usul rancangan undang-undang. Dengan hak mengajukan usul rancangan undang-undang, anggota DPR dapat lebih aktif mencerminkan kebutuhan dan aspirasi konstituen mereka. Ini berpotensi meningkatkan legitimasi undang-undang yang dihasilkan, karena usul tersebut berasal dari suara masyarakat. Ketika anggota DPR terlibat dalam proses legislasi dengan cara ini, hal itu juga dapat meningkatkan partisipasi politik, karena masyarakat merasa lebih terwakili dan memiliki pengaruh terhadap pembuatan kebijakan. 5. Dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa, Presiden berhak menetapkan peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang. Apa dampak dari kewenangan ini terhadap keseimbangan kekuasaan antara eksekutif dan legislatif, serta implikasinya terhadap demokrasi di Indonesia? Kewenangan ini memperkuat posisi Presiden dan mengurangi peran DPR, yang dapat mengakibatkan terjadinya otoritarianisme dalam pemerintahan. B. Dalam situasi darurat, kewenangan ini diperlukan untuk memastikan respons cepat dari pemerintah, meskipun dapat mengurangi partisipasi DPR dalam proses legislasi. C. Penggunaan kewenangan ini tidak akan berdampak signifikan pada keseimbangan kekuasaan, karena DPR tetap memiliki kontrol terhadap pengawasan kebijakan. D. Kewenangan ini dapat disalahgunakan oleh Presiden untuk menghindari proses legislatif yang mengancam prinsip-prinsip demokrasi dan akuntabilitas publik. Dalam situasi darurat, peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang dapat diubah dengan mudah oleh DPR, sehingga tidak akan merugikan demokrasi. Pasal 22 ayat 1, dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa, Presiden berhak menetapkan peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang. Kewenangan Presiden untuk menetapkan peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang dalam situasi kegentingan dapat disalahgunakan untuk menghindari proses legislatif yang seharusnya melibatkan DPR. Hal ini berpotensi mengancam prinsip-prinsip demokrasi dan akuntabilitas publik, karena keputusan yang diambil tanpa melalui mekanisme legislatif dapat mengurangi transparansi dan partisipasi. Jika tidak diawasi dengan ketat, kekuasaan ini dapat memperkuat posisi eksekutif dan mengurangi kontrol legislatif, yang pada gilirannya dapat berkontribusi pada praktik pemerintahan yang kurang demokratis. 6. Peraturan pemerintah itu harus mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat, DPR, dalam persidangan yang berikut.
Bagaimana ketentuan ini berperan dalam menjaga akuntabilitas dan transparansi pemerintahan, serta apa tantangan yang mungkin dihadapi dalam implementasinya? Ketentuan ini memastikan bahwa setiap peraturan pemerintah dapat dipertanggungjawabkan, tetapi seringkali terhambat oleh proses birokrasi yang lambat di DPR. Meskipun ada persetujuan DPR, peraturan pemerintah seringkali tetap diterapkan tanpa adanya evaluasi yang memadai, sehingga mengurangi akuntabilitas. Persetujuan DPR terhadap peraturan pemerintah memperkuat kontrol legislatif atas eksekutif, tetapi dapat mengakibatkan penundaan yang menghambat respons terhadap keadaan darurat. Ketentuan ini tidak memiliki dampak signifikan terhadap transparansi pemerintahan, karena banyak peraturan yang diusulkan tidak dihadiri oleh masyarakat. Proses persetujuan DPR terhadap peraturan pemerintah memastikan bahwa suara rakyat tercermin dalam kebijakan publik, meskipun tidak semua anggota DPR aktif terlibat. Pasal 22 ayat 2, peraturan pemerintah itu harus mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat dalam persidangan yang berikut. Persetujuan DPR terhadap peraturan pemerintah memperkuat kontrol legislatif atas eksekutif, yang penting untuk menjaga akuntabilitas dan transparansi pemerintahan. Namun, proses ini dapat mengakibatkan penundaan dalam pengesahan peraturan, yang menghambat respons cepat terhadap keadaan darurat. Tantangan ini menciptakan dilema antara kebutuhan akan respons yang cepat, dan pentingnya proses legislasi yang transparan dan akuntabel. 7. Jika tidak mendapat persetujuan, maka peraturan pemerintah itu harus dicabut. Apa implikasi dari ketentuan ini terhadap legitimasi dan efektivitas peraturan pemerintah, serta hubungan antara DPR dan eksekutif? Ketentuan ini mengurangi legitimasi peraturan pemerintah, tetapi tidak berdampak signifikan pada efektivitas kebijakan yang telah diterapkan sebelumnya. Proses pencabutan peraturan pemerintah yang tidak disetujui DPR menunjukkan adanya mekanisme checks and balance yang kuat, meskipun dapat mengganggu kelancaran pemerintahan. Jika peraturan pemerintah dicabut, hal ini menandakan kelemahan eksekutif dalam membuat kebijakan, tetapi tidak mempengaruhi hubungan kerja sama dengan DPR. Ketentuan ini menciptakan ketidakpastian hukum bagi masyarakat, yang dapat mengurangi kepercayaan publik terhadap pemerintah dan sistem legislasi. Pencabutan peraturan pemerintah yang tidak mendapat persetujuan dianggap sebagai langkah yang bijaksana dan memperkuat kontrol DPR, tetapi bisa menghambat inovasi kebijakan. Pasal 22 ayat 3, jika tidak mendapat persetujuan, maka peraturan pemerintah itu harus dicabut. Proses pencabutan peraturan pemerintah yang tidak disetujui DPR menunjukkan adanya mekanisme checks and balance yang kuat, yang penting dalam sistem demokrasi. Meskipun demikian, hal ini dapat mengganggu kelancaran pemerintahan, terutama jika pencabutan terjadi pada peraturan yang sangat dibutuhkan dalam situasi tertentu. Ketentuan ini memastikan bahwa eksekutif bertanggung jawab kepada legislatif, namun juga menuntut keseimbangan agar tidak menghambat efektivitas kebijakan yang diperlukan.